Lutfi. Saya Dewi Sri Handayani dari TK Nurul Hidayah. Saya Sari Fatmiati dari SDS Anwar Karim 4. Kami di sini akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, Coach dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat juga ya Bu? Perkenalkan Bu, nanti di sini saya sebagai pengamat atau observer ya Bu, yang akan mengamati proses coaching Ibu yang akan dilaksanakan nanti bersama Bu Dewi. Sebelum mulai percakapan, saya akan menyampaikan rubrik penilaian dulu ya Bu. Dalam proses percakapan nanti, ini adalah salah satu rubrik saya Bu yang akan nilai. Ini ya Bu. Oke, sudah. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan yang saya tanyakan pada Ibu. Saya ingin Bu Sari membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini sebenarnya Pak, yang membuat pertanyaan berbobot, supaya nantinya saya bisa menggali potensi dari coach saya untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan ini. Luar biasa, tapi pertanyaan berbobot ya Bu? Ya, saya bisa menggali potensi. Bagian mana yang nanti Bu Sari ingin saya amati? Yang ingin saya amati nanti yang mendengarkan aku Pak. Karena dengan mendengarkan aku nanti, saya bisa mengambil kata-kata kunci dari coach saya, supaya saya bisa mendapatkan pertanyaan berbobot dari coach saya. Bagaimana indikator penilaian Ibu nanti terhadap apa yang akan kita kembangkan? Indikator penilaiannya Pak, saat saya mendengarkan aku memberikan pertanyaan berbobot dan coach menjawab, indikator yang ingin saya capai adalah supaya coach itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Bisa menyelesaikan masalah sendiri ya Bu? Oke. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan ini? Harapan Ibu? Harapan saya Pak, dengan observasi yang dilakukan ini bisa untuk refleksi diri saya, supaya saya bisa lebih baik lagi meningkatkan kemampuan coaching saya untuk di kemudian hari. Baik Bu. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah melalui proses kita dan ide coachnya bisa dilaksanakan saat coaching nanti ya Bu. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Dewi? Baik, Bu Sari. Alhamdulillah baik. Tapi itu Bu, saya itu ada sesuatu yang sedikit mengganggu pikiran saya. Oh ya, kira-kira apa kendalanya? Sepertinya kok ingin menyampaikan unek-unek gitu ya? Iya, ini saya itu sebagai guru TK itu dilema Bu. Di sisi lain kita itu kan dilarang mengajarkan caristum pada anak, ya kan? Tapi di sisi lain juga orang tua itu banyak yang menuntut agar anaknya itu mendapatkan pembelajaran caristum di TK, kayak gitu Oh iya Bu, berarti apa tujuan dari percakapan ini? Maksudnya apa yang ingin diperoleh dari percakapan coaching kita ini? Saya itu ingin mengembangkan kompetensi saya, Bu. Kompetensi saya agar saya bisa mengatasi masalah ini. Oh iya, jadi menurut pengamatan Ibu, apa penyebab dari permasalahan yang Ibu temui tadi? Kalau dari saya mungkin karena saya yang kurang berbagi ilmu ya Bu, dengan rekan sejawat, dengan orang tua tentang tahapan caristum pada anak usia dini. Kalau dari orang tua mungkin selama ini mereka selalu beranggapan ketika belajar itu adalah memegang pensil dan buku, menulis di buku seperti itu. Dan mereka di rumah juga mengajarkan seperti itu. Jadi di rumah itu sebelum berangkat sekolah mereka pasti
pesannya jangan lupa tulis ya nak. Oh ya, jadi masalahnya seperti itu Bu ya. Dari permasalahan tersebut, kondisi seperti apa yang ingin dicapai dari Ibu untuk mengatasi orang tua murid yang tadi menurut cerita Ibu, mereka menuntut mengajarkan calis tulis sama Ibu. Harapan saya itu mereka itu bisa memahami bahwa untuk mengajarkan calis pada usia dini, anak usia dini itu ada tahapan-tahapannya dulu. Jadi ada beberapa tahapan seperti itu kayak gitu. Dan kalau berdasarkan dari kondisi sekarang Bu ya, dari skala 1 sampai 10, kira-kira kondisi yang sekarang itu Ibu berada di posisi mana? Masih 5 kayaknya Bu. Kira-kira menurut Ibu, langkah atau solusi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Saya itu pernah dulu itu melakukan mengajak wali murid itu ngobrol santai lah, jadi menceritakan tentang literasi. Bagaimana ketika anak itu ingin bisa membaca, harus ada sesuatu yang kita persiapkan dari awal, dari rumah contohnya. Anak itu sudah dibekali dengan buku bergambar gitu lah Bu. Jadi di rumah itu orang tua itu menyediakan buku bergambar itu di rumah agar anak itu sudah terbiasa dari kecil itu mencintai buku gitu Jadi ketika dia cinta buku, kelas sudah masuk, kita mengajarkan aksaraan itu jadi lebih gampang. Tapi sepertinya dengan cara itu mereka masih ragu Bu. Karena memang ada beberapa anak kita yang sudah pandai membaca. Jadi seperti itu. Berarti memang masih ada orang tua, sebagian orang tua yang belum menerima itu ya bagaimana larangan calis tulis ya. Kemudian metode yang pernah Ibu lakukan, kira-kira metode itu berhasil atau tidak? Berhasil mungkin Bu. Tapi belum semua gitu Bu. Belum mencakup semuanya. Belum semua wali murid yang menerima. Kalau memang belum mencakup semua, kira-kira ada lagi nggak Bu, metode yang lain yang bisa digunakan supaya berhasil? Kira-kira menurut Ibu ada nggak strategi lain? Mungkin melalui pendekatan ya dia, pendekatan sebelum proses pembelajaran. Jadi mungkin di tahun ajaran baru itu saya mengumpulkan orang tua gitu ya Bu. Orang tua saya kumpulkan dulu, di situ saya menjelaskan tentang tahapan caristum pada anak usia ini seperti itu. Jadi orang tua juga kita berikan pengertian bahwa ada tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk anak bisa membaca itu, kayak gitu. Jadi harapannya suatu saat itu anak nggak bosan belajar kayak gitu dan orang tua bisa bekerja sama, tidak terlalu banyak menuntut guru TK agar mengajarkan caristum pada anak. Nah, kira-kira kalau dari angka 1 sampai 10 untuk menuju atau mencapai kata ideal seperti yang tadi sudah disampaikan, kira-kira sudah sampai ke angka berapa? Kalau untuk pendekatan pada orang tua itu mungkin akan lebih bagus sih. Jadi nilainya mungkin 8 Bu. Namun untuk menyamakan pengajaran saya antara saya dan guru yang lain itu agak susah karena yang namanya manusia kan ya itu Bu, pasti akan berbeda pendapat kan, apalagi tentang caristum ini. Oh iya betul Bu, memang setiap orang punya pendapat masing-masing jadi bisa berbeda. Berarti di sini tergantung wali kelasnya juga ya? Iya. Kira-kira apa rencana Ibu setelah percakapan kita hari ini? Apa yang akan Ibu lakukan untuk menangani permasalahan Ibu saat ini? Kalau ini tadi kan berarti permasalahan yang belum terselesaikan itu dengan guru ya Bu ya, dengan rekan sejawat. Masih ada perbedaan pendapat tentang pengajaran caristum ini. Mungkin saya ingin sedikit curhat dan memberikan suatu fakta kepada mereka bahwa setelah anak itu berada di kelas 4 SD, 4, 5, 6 itu saya lihat dulu TK-nya kan juga mendapat pengajaran caristum ini. Jadi waktu di kelas 4 itu mereka itu kebanyakan nilainya itu nilainya itu anjloknya di situ. Jadi mungkin ini saya ceritakan kepada mereka, inilah efek karena kita terlalu memaksakan caristum pada anak terlalu dini seperti itu. Jadi mungkin saya mengambil contoh seperti itu ya. Jadi agar permasalahan ini bisa beratasi. Kira-kira butuh berapa lama Bu untuk mengatasi masalah tersebut? Kalau sebulan terlalu lama nggak ya Bu ya? Soalnya kan rekan sejawat itu harus kita samakan dulu cara pengajaran yang mendekatinya pun pelan-pelan, nggak bisa langsung kita nanti mengajarkan seperti ini kan bisa. Jadi kita harus berdekatan dulu. Jadi mungkin memang butuh waktu sambil saya mengumpulkan itu bukti-bukti dari realitas di sekolah SD itu antara anak-anak yang kelas 4, 5, 6 itu. Ya, memang segala sesuatu
untuk sebuah perubahan itu pasti membutuhkan sebuah proses yang panjang untuk mencapai tujuan yang baik. Kemudian, kira-kira komitmen seperti apa yang Ibu lakukan agar rencana ini dapat berjalan dengan baik? Sebenarnya saya itu mengumpulkan keberanian dulu ya Bu ya. Jadi saya kumpulkan dulu keberanian saya dan saya tingkatkan komunikasi saya dengan kepala sekolah dan rekan guru. Tentunya orang tua juga diikutkan di sini untuk menjelaskan kepada mereka tentang menyamakan persepsi pembelajaran Calistung di TK serta tahapan-tahapan apa yang harus dilalui oleh anak usia dini. Kemudian Bu, kira-kira adakah dukungan lain? Tadi Ibu sudah berkonsultasi dengan berkolaborasi istilahnya dengan wali kelas lain dan dengan kepala sekolah. Adakah dukungan lain yang Ibu butuhkan selain itu? Oh ada Bu, harusnya dengan wali murid ya Bu. Jadi wali murid itu harus bekerja sama ketika di sekolah itu kita mengajarnya seperti ini, mengajarkan seperti ini. Jadi diharap mereka itu juga menyamakan cara mengajar mereka di rumah seperti itu. Ini tadi sudah banyak Bu solusi yang sekiranya bisa segera dipraktikkan. Semoga rencana Ibu dapat berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan perbincangan kita ini? Alhamdulillah Bu, agak lega saya itu ya. Yang ketika awal itu saya bingung harus cerita sama siapa, harus dari mana merencanakan. Tapi setelah obrolan ini saya sudah punya gambaran apa yang akan saya lakukan nanti. Baik Bu, saya juga merasa senang menjadi teman ngobrol yang dari Ibu. Dan semoga setelah ini Ibu bisa menjalankan rencana yang telah direncanakan dan semoga dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang Ibu inginkan. Terima kasih Bu atas percakapan kita hari ini. Ya, terima kasih ya Bu ya atas waktu yang diberikan sehingga saya bisa memecahkan masalah yang saya hadapi. Ya, sama-sama. Oke, permisi saya Bu. Tadi dibuka, ini dibuka. Di depan dibuat salah sebenarnya. Ada yang merasa. Ya, ayo lanjut. Tuh, kok masih kerekam? Tadi Bu Dewi nyaman ya menyampaikan keluh kesahnya kepada Bu Sari. Oke, kita ngobrol sebentar ya. Bagaimana Ibu Sari menilai performa dalam kompetensi tadi? Dalam komunikasi tadi performa yang saya terapkan Pak penggunaan. Di situ berarti kami setara. Karena saya dengan Dewi, jadi tidak ada ceritanya. Jadi itu mungkin yang membuat Bu Dewi ini merasa nyaman dan terbuka dalam menyampaikan teman-teman atau permasalahan yang berbeda. Kemudian saya juga menyerahkan aktif, saya fokus dengan gaji saya. Jadi permintaan yang fokus seperti tadi ya Pak. Apa yang membuat Ibu Sari menilai demikian? Saya bisa menilai demikian Pak, dilihat dari tadi yang gaji saya nyaman, kemudian dia bisa menyampaikan teman-temannya. Kemudian saya mencoba untuk menyerahkan aktif, menyampaikan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi supaya kerja saya nanti bisa menyelesaikan masalah, mencari solusi dari masalah. Oke, baik. Boleh saya mengambil pengamatan sedikit? Silakan. Saat saya mengamati Ibu tadi, Ibu sudah melakukan present ya, atau kehadiran. Itu juga sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk ya, Ibu. Kemudian juga kemampuan memberikan pertanyaan yang berbobot juga Bu, sangat baik sudah Bu ya, dalam penerapannya juga Bu. Dan juga Ibu juga bisa menggali informasi dari Bu Dewi sehingga detail dan juga harapannya juga bisa mengatasi masalah tersebut. Bahkan di akhir percakapan tadi Ibu Dewi juga menyampaikan ide-ide solusi permasalahannya Bu Dewi tadi ya. Dan Ibu juga sudah mahir dalam memberdayakan coaching. Bagaimana pendapat Bu Sari mengenai pengamatan saya? Saya berterima kasih atas pengamatan Bapak dan saya merasa senang. Kemudian dari hasil observasi ini akan terus saya untuk dibahas secara refleksi ke depannya supaya saya lebih baik lagi dalam melakukan coaching. Baik Bu. Namun demikian Bu, ada juga saya melihat beberapa hal yang masih bisa dikembangkan lagi Bu.
Misalnya tadi saat Ibu bertanya kepada Bu Dewi, saya mau Ibu agak kurang fokus Ibu. Pada Ibu Dewi, Ibu tadi menunduk ke bawah 1 atau 2 kali Ibu. Bagaimana pendapat Ibu? Oh ya Pak, mungkin karena saya harus menyampaikan sebuah pertanyaan, jadi kemungkinan tadi saya berpikir dulu Pak sebelum saya menyampaikannya. Jadi agak sedikit menurut untuk konsentrasi fokus saya berpikir dulu Pak. Baik. Apa rencana tindak lanjut Ibu untuk ke depan? Tindak lanjut saya ke depannya, saya menggunakan pengalaman coaching saya Pak, mungkin dengan belajar dari guru-guru coaching yang lain untuk menambah pengetahuan saya. Baik. Dari diskusi ini, apa yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performanya di ke depan? Untuk kedepannya saya sudah terbayang Pak, bagaimana nanti saya jika ada guru yang menyampaikan permasalahan ke saya mempraktekkan proses coaching ini Pak. Jadi supaya nanti jika ada guru yang merasa ada masalah, ini dia bisa benar-benar terbuka dan lebih leluasa untuk curhat dengan saya, dan nanti kami akan bersama-sama untuk menyelesaikan masalah bersama. Itu nanti akan saya terapkan nanti di sekolah, baik nanti dengan rekan sejawat saya maupun dengan murid-murid yang saya bimbing. Baik Bu, saya sudah catat pernyataan Ibu tadi ke dalam form supervisi ya. Untuk menutup Bu, apa yang Ibu dapat dari proses ini? Dari proses ini bertambah pengalaman saya Pak tentang proses coaching dan alurnya. Jadi nanti ke depannya saya akan belajar untuk meningkatkan lagi pengalaman proses saya sebagai jalan saya untuk diterapkan di sekolah